Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kembali Allah mempersuakan kita di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh aktivitas dan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, kalau sudah berada di akhir tahun seperti ini, maka ada dua polemik yang senantiasa muncul ketika di permukaan masyarakat. Pertama, pertanyaan yang selalu berkata, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal? Yang kedua, biasanya berkenaan dengan tahun baru. Maka sidang jemaah yang berbahagia, sesungguhnya kalau kita lihat perdebatan di kalangan ulama, ada kelompok yang memperbolehkan orang-orang tertentu untuk mengucapkan selamat Natal. Tetapi ada juga yang mengharamkan, tentunya memiliki latar belakang berbeda. Tetapi pada prinsipnya kalau ditanyakan apa yang membuat perbedaan pendapat itu muncul, pertama karena memang tidak adanya dalil yang sahih atau eksplisit. Tidak ada dalil yang secara tegas mengatakan larangan. Berbeda mungkin ketika ada ayat Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, maka janganlah kalian mendekati zina. Apapun bentuk perzinahan itu mungkin berubah dari sistem dulu ke dengan sekarang. Kalau dulu konvensional, sekarang agak modern. Tetapi yang namanya zina, karena ada dasar hukumnya, maka dia menjadi haram. Tapi sidang jemaah yang berbahagia, berbeda ketika orang mengucapkan Natal. Karena sampai hari ini tidak ada ayat Al-Quran, kemudian tidak ada hadis yang secara sharih atau eksplisit mengatakan mengucapkan itu adalah haram. Sehingga karena tidak ada ucapannya atau dalilnya secara sharih, maka inilah yang pada akhirnya orang memiliki ijtihad. Ketika orang memiliki ijtihad, maka sesungguhnya akan banyak pandangan. Karena memang itu juga biasa. Yang kedua, karena tadi tidak ada hadisnya secara sharih, kemudian orang memiliki pandangan atau mengeluarkan fatwa, makanya biasanya fatwa itu akan berbeda dari hari ke hari. Bahkan kalau kita lihat apa yang pernah diungkapkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, fatwa itu akan berbeda di masa waktu dan tempat. Jadi ada tempat yang mungkin kasusnya sama, tapi kesimpulannya atau fatwanya berbeda. Dan bahkan dari satu masa ke masa yang lain, maka fatwa itu akan berbeda. Ada contoh kasus yang perlu kita ketahui. Dulu Lajnah Daimah Arab Saudi itu di awal-awal tahun 90-an dan di awal tahun 2000, mereka mengharamkan menonton televisi kemudian mengambil foto dengan kamera. Maka akan terlihat ketika ada orang tahun itu 2004 masuk ke Masjidil Haram membawa kamera, biasanya akan periksa dan kalau ketahuan akan ditangkap. Maka muncul juga pada tahun 2010 dan ke bawah. Ketika itu kita sudah mengenal yang namanya handphone punya kamera. Awalnya ditangkap. Maka sama hukum ketika itu menonton televisi, kemudian juga menggunakan kamera itu akan dianggap haram. Tapi karena zaman telah berubah, sekarang menonton televisi itu tidak lagi diharamkan tapi dihukum menjadi mubah. Padahal maaf, Lajnah Daimahnya itu juga, tapi hukumnya berbeda. Maka kembali kepada pendapat yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim tadi, bahwa bisa jadi pendapat atau fatwa itu berbeda. Maka ada kelompok yang mengharamkan mengucapkan Natal. Alasan mereka pertama bahwa ini akan menyerupai satu kaum. Maka ada hadis yang sering kita sampaikan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum, maka sesungguhnya mereka sama saja dengan mereka. Ini hadis umum, tidak hanya menyangkut Natal, apapun masalahnya. Yang kedua, ada yang mengatakan kalau ada orang mengucapkan Natal, maka itu sama mengucapkan tentang akidahnya orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Nasrani memahami Isa sebagai Yesus adalah anak Tuhan, atau dia Tuhan dari anak. Sementara orang Islam tidak, bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad, dan dia diutus oleh Allah sebagai risalah untuk membawa tauhid. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kelompok ketiga atau yang ketiga mengatakan mengapa mereka mengharamkan mengucapkan
Selamat Natal. Karena ini masalah akidah. Kalau sudah masalah akidah, maka konsekuensinya akan lari kepada surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Tapi ada kelompok yang memperbolehkan, atau mungkin kita sebut ini adalah kelompok moderat. Mereka mengatakan mengapa diperbolehkan? Ini masalahnya bukan akidah, tetapi adalah masalah sosial. Maka dia katakan ini bukan masalah akidah. Karena ketika orang mengucapkan selamat Natal, itu pada prinsipnya adalah untuk memberikan kenyamanan dan membangun toleransi di tengah masyarakat. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kedua kelompok ini akan diwakili oleh ulama-ulama yang memang ahli dalam bidangnya. Contoh, maaf, siapa ulama yang mengharamkan mengucapkan Natal? Pertama itu adalah Imam Ibnu Taimiyah. Di dalam kitabnya Asy-Syira' Al-Mustaqim, dia mengatakan kalau ada orang yang mengucapkan Natal, maka itu sama membenarkan akidah orang Nasrani. Tidak sejauh itu sidang jemaah yang berbahagia. Kalau apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, mengucapkan selamat Natal itu haram, tidak hanya sekedar ucapannya, tetapi seluruh yang berkenaan dengan stakeholdernya. Kita tidak boleh menerima proyek makanan untuk orang yang Natal. Anda juga tidak boleh membuat kartu atau mendesain ucapan Natal. Dan bahkan kalau ada di mall, kan sering kita tengok di mall itu, dalam rangka Natal dan Tahun Baru, maka kami memberikan diskon. Kalau itu terjadi, maka masuk ke pendapat ini, perbuatan itu juga haram. Jadi jangan hanya mengucapkan Natal saja diharapkan, pas dia gih makan, Anda nulaknya Pak. Itu lain masalah. Ini mengucapkan tidak mau, tapi makan dia kunyah. Yang kedua, siapa yang mengatakan pendapat mengucapkan selamat Natal itu haram? Pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Azimah. Dia mengatakan, kalau ada orang yang mengucapkan Natal, maka itu diharamkan oleh agama karena mereka sudah membangun syiar-syiar. Mereka sudah mempromosikan kesyirikan yang dibangun oleh orang-orang Nasrani. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah pendapat yang mereka mengatakan. Dan kalaupun ada pendapat ulama hari ini yang mereka mengharamkan, biasanya rujukan mereka kalau tidak ke Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka pendapat itu akan dikembalikan kepada Ibnu Taimiyah. Kemudian siapa di antara ulama mereka yang memperbolehkan mengucapkan Natal itu? Pertama, Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang sudah juga meninggal. Apa yang dia katakan? Ini bukan sebagai bentuk akidah. Ini adalah berbuat baik. Bahkan dia mengatakan ketika ada kita berbuat baik, tidak hanya ketika orang seakidah, dengan orang lain pun kita memang dianjurkan untuk berbuat baik selama dalam tanda kutip itu tidak merusak akidah kita. Maka dia mengutip ayat Al-Quran itu, la yanhakumullahu alladhi anil ladzi lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Tidaklah Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak membunuh kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian. Maka ayat ini dijadikan dalil oleh Yusuf Qaradawi bahwa mengucapkan Natal itu dia tidak menjadi haram. Karena dia menganggap mengucapkan itu tidak merusak akidah dan dia beranggapan ini adalah muamalah. Bahkan dia katakan kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita mesti juga berbuat baik walaupun kemungkinan mereka tidak seakidah dengan kita. Al-Quran atau yang selalu dipakai di dalam Al-Quran itu, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan. Yang kedua, ada namanya Dr. Mustafa Ahmad Zarqah. Ini Dr. Mustafa Ahmad Zarqah ini kepala riset fatwa ulama di Eropa. Jadi apa yang dia katakan oleh Mustafa? Bahwa sesungguhnya kalau kita lihat, kami hidup di negara orang-orang yang mayoritas non-muslim. Yang bahkan maaf jumlah orang muslim itu sedikit. Jadi mereka mengatakan kami memang mengucapkan. Karena ini untuk menjamin ataupun paling tidak untuk membuat toleransi di tengah masyarakat. Dan maaf apa yang dikatakan oleh Mustafa Az-Zarqah ini, dia mencoba membandingkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah melihat ada orang Yahudi ketika itu sedang dibopong. Ada jenazah orang Yahudi lewat, kemudian Rasulullah berdiri, kemudian ketika itu orang bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau memberikan penghormatan kepada orang Yahudi itu? Kata Rasulullah, bukan.
Saya berdiri karena menghormati dia sebagai manusia. Maka dia katakan, ketika Nabi melihat ada orang Yahudi saja dia meninggal, itu bukan berarti Nabi Muhammad menghormati agamanya sebagai Yahudi, tapi menghargainya sebagai seorang manusia. Maka sidang jemaah yang berbahagia, maka dua ini juga melahirkan sinyalemen di tengah masyarakat kita. Lantas apa yang pernah disampaikan oleh Muhammadiyah? Muhammadiyah sama dengan ulama-ulama yang lain, bahwa seluruh ulama mengatakan haram hukumnya mengikuti ibadah dalam bentuk ritual Natal. Jadi walaupun Yusuf Qaradawi memperbolehkan ucapan Natal atau Ahmad Az-Zarqah tadi, tapi seluruh ulama itu mengharamkan mengikuti Natal karena itu berkenaan dengan ibadah. Maka Muhammadiyah mengatakan di dalam fatwa tarjihnya yang diterbitkan dalam Suara Muhammadiyah nomor 5 tahun 2020 mengatakan orang diharamkan untuk mengikuti Natal, tapi tidak dianjurkan untuk mengucapkan Selamat Natal atau Happy Christmas. Jadi dia tidak melarang, tapi tidak dianjurkan. Ini bahasanya mutawassit. Jadi Muhammadiyah mengatakan haram hukumnya orang mengikuti acara Natal, tetapi tidak dianjurkan untuk mengucapkan Selamat Natal. Maka sidang jemaah yang berbahagia, bagaimana dengan fatwa MUI? Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan ada ustaz kita mengatakan ini fatwa yang pernah dilahirkan tahun 1986 ketika Buya Hamka menjadi ketua MUI. Ini sesungguhnya polemik, Pak. Mengapa fatwa itu keluar? Itu masalah. Karena tahun kasusnya berawal dari tahun 1968. Kalau nanti buka di internet, apa yang terjadi? Tahun 1668 itu antara Idul Fitri dengan Natal beda cuma 3 hari. Jadi Idul Fitrinya tanggal 21 Desember, sementara Natalnya tanggal 25. Sehingga berdekatan. Setelah selesai itu, instruksi keluar secara institusi negara, maka dibuatlah namanya Lebaran dan Natal bersama. Dan itu diperintahkan oleh Panglima TNI ketika itu, LB Murdani. Bapak masih ingat LB Murdani? Nah, kalau tidak nanti tengoklah ziarahlah ke kuburnya. LB Murdani menyuruh, Pak. Siapa pangkostratnya ketika itu? Orang-orang Nasrani semua. Maka dibuatlah aturan bahwa ada namanya Natal dan Lebaran bersama. Tahun 1968. Di TV-TV muncul. Ada Nasrani, ada Katolik, ada Protestan. Orang Protestan disuruh membakar lilin. Maka saat itulah dipertontonkan ada ulama di televisi yang ketika itu hanya TVRI mereka ikut membakar lilin. Itu tahun 68, Pak. Protesnya lama. Siapa yang memprotes? Muhammadiyah. Muhammadiyah protes. Kok dia dibiarkan? Karena ketika ada di gedung dibuat Natal bersama, maka di situ pembukaannya membaca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran dibaca lagi Injil. Setelah itu naik ustadznya menyampaikan dalil. Gak lama setelah itu naik pula pendeta. Setelah itu berdoa pula ustadz itu lagi. Setelah itu berdoa pula lagi pendeta. Sehingga malaikat itu agak panjang waktu itu, Pak. Doa siapa yang akan didengar? Muncul itu desakan. Setelah 68 itu. Bagaimana ini? Maka Buya Hamka ketika itu mengumpulkan ulama yang ketika itu komisi fatwanya adalah Hasan Al-Basri. Saya tidak tahu kalau bapak-bapak dulu pernah menengok ketua MUI itu Hasan Al-Basri, orang Kalimantan. Orang apa sukunya itu? Bukan Bugis, apa satu lagi itu? Luar biasa, Pak, tegas. Maka dibuatlah apa yang ditulis oleh Ari Tonang dalam sejarah perjumpaan Kristen itu. Maka disitulah awalnya munculnya. Maka akhirnya disepakatilah MUI mengeluarkan yang namanya fatwa yang ditandatangani oleh Komisi Fatwa Kiai Haji Hasan Al-Basri. Dan ketika itu ketuanya adalah Buya Hamka. Apa isi fatwa itu? Ini yang mungkin tidak terbaca. Isi fatwa itu tidak ada berkenaan dengan ucapan Natal, tapi mengatakan doa bersama kemudian Natal bersama, maka itu hukumnya haram.
Karena maaf, Bapak mungkin masih lihat ada doa bersama, Pak. Ada acara-acara ditampilkan semua tokoh agama, seluruhnya saling mengaminkan. Ustadz maju diaminkan oleh pendeta. Pendeta maju setelah itu diaminkan pula oleh ustadz. Maka itu diharapkan, Pak. Itu terbitnya pada tahun 81. Sehingga ketika itu apa? Terjadi polemik antara MUI dengan pemerintah. Mengapa demikian? Karena sejarah berdirinya MUI bukan keinginan umat Islam, tapi keinginan Orde Baru untuk menjembatani kepentingan pemerintah dengan kepentingan ulama. Jadi sengaja pemerintah itu membuat MUI itu untuk kepentingan politik, bukan kepentingan masyarakat. Jadi apa yang diinginkan pemerintah bisa disalurkan. Maka terjadilah polemik. Menteri Agama ketika itu Alam Sahratu Prawira Negara datang menemui Buya Hamka. Apa yang dikatakan Buya? Kalau begini nampaknya kita sudah berseberangan. Dia menyuruh mencabut fatwa itu, Pak. Fatwa itu belum dimunculkan, tapi bocor. Bocor karena sudah dibuat dalam bentuk buletin. Dulu kalau ada buletin kecil, 300 buletin, itu bocor ke permukaan. Siapa yang membocorkan fatwa itu? Satu medianya adalah Harian Pelita, yang kedua adalah Tempo waktu itu. Ini yang tua-tua tahulah, yang muda-muda ini tidak tahu Tempo apa. Harian Pelita dibuka, Pak. Marah. Mengapa kok MUI membuat yang namanya fatwa tanpa sepersetujuan negara? Maka diutuslah Menteri Agama Prawira Negara datang ke tempat itu, berdialog. Apa yang diminta? Agar fatwa itu ditarik dan dibatalkan. Tapi apa yang terjadi? Buya Hamka mengatakan, saya tidak akan menarik yang namanya fatwa itu. Tapi apa kata Menteri Agamanya? Dia katakan, kalau Tuan Buya tidak mengundurkan diri, maka saya yang akan mengundurkan diri dari Menteri Agama. Itu hebat. Tapi apa kata Buya Hamka? Anda Menteri Agama, kemudian maaf, Anda adalah gunung, saya ini hanya bukit kecil. Biarlah saya yang malu. Tapi apa kata Buya Hamka? Dunia akan mentertawakan saya. Seluruh umat Islam akan mencaci Sakimah Yahya. Maka Buya Hamka mengatakan, saya tidak akan membatalkan fatwa itu, cuma mencabutnya. Jadi fatwa itu tidak pernah dibatalkan, tapi dicabut pada tahun 1986. Setelah itu Buya Hamka pun mengundurkan diri. Jadi fatwa itu kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan mengucapkan Natal. Fatwa itu kalau kita baca hanya mengatakan haram hukumnya menghadiri Natal dalam bentuk ubudiyah, ibadah. Jadi Buya Hamka mengatakan tak boleh karena tadi kasus 1996. Pertanyaannya, mengapa tidak ada juga ucapan namanya Selamat Hari Cina atau Gongji Pak Cai? Karena masa itu baru dua ini yang paling besar, Pak. Satu Kristen, yang satu Islam. Cina kan baru kemarin ketika Gus Dur jadi presiden. Itu kalau enggak jadi Gus Dur, enggak jadi presiden, enggak ada Cina itu sekarang. Nah, itulah hebat. Nah, jadi ini tergantung Bapak tuan-tuan. Jadi kalau tak ada kolega, enggak ada hubungan untuk apa pula kita mengucapkan Natal. Tapi itu saya katakan tadi, karena ini fatwa, ada yang mendukung, ada pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada pendapat Ibnu Taimiyah. Kemudian ada pula yang mengatakan itu diperbolehkan, ada Zarqah, ada riset, itu bisa kita baca. Tetapi ini polemik karena tadi saya katakan, yang namanya fatwa pasti akan terjadi perbedaan. Contoh kasus sedikit lagi, Bapak pernah mendengarkan masalah zakat. Zakat fitrah itu kan dengan syar'i, korma, kemudian dengan keju. Tapi hari ini apakah ada orang berzakat korma? Enggak ada, Pak. Korma itu bukan makanan pokok hari ini. Korma itu menjadi makanan selingan. Yang syar'i itu atau syir'i itu gandum yang hari ini tidak dimakan manusia. Itu hanya untuk makanan unta dia. Jadi kalau itu dipatokan, enggak ada orang. Maka mengatakan dulu itu zakatnya karena kualitas barang seperti itu. Apalagi keju. Kalau zakat keju, naik kolesterol Bapak semua. Maka sekarang orang mengapa kok beras? Enggak ada dalil beras. Itu namanya ijtihadiyah dari dalil yang ada qat'inya. Jadi mengapa kok terjadi perbedaan pendapat? Ya, biasa saja. Tapi kalau iman-iman kita, saya enggak pernah mengucapkan Natal karena memang tidak ada kepentingan buat saya. Tidak ada kawan, tidak ada relasi. Tetapi kalau Anda punya relasi kan akan berbeda. Karena saya yakin ada Bapak kawannya orang non-muslim,
bisnisnya terkait. Kadang-kadang diundang ke rumah. Walaupun saya diundang, Pak Ustadz nanti datang ke rumah, kami akan membuat acara khusus untuk Bapak. Insya Allah nasinya dari Kota Buana, rotinya dari ini. Tidak ada yang kami masak. Jadi yang babi ada, yang babi untuk kami aja lah Pak Ustadz. Ya, sama aja tidak. Tapi tergantung kepada kita. Mudah-mudahan tetap menjaga kondusif, tahankan akidah kita. Tidak usah bertegang dengan pendapat kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.